wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam semuanya, Pak Halid, juga teman-teman yang ini sudah hadir. Terima kasih telah bersedia untuk berhadir pada webinar pertama, ya uji coba pertama dari KM Partner. Saya selaku narasumber mengucapkan terima kasih Pak Halid atas kesempatannya. Mudah-mudahan cara seperti ini jauh lebih efektif dan efisien dalam rangka menyebarkan pengetahuan diskusi tentang pengadaan barang jasa yang lebih mendalam. Pak Sam, kenapa lebih efisien? Lebih efisien karena dari sisi ruang, waktu, tempat, kemudian materinya pun bisa diakses berulang-ulang. Tapi kan tidak ada SPPD dong. Kalau kita berpikir itu ya sulit. Tapi saya sih tetap bahwa rezeki itu ada ketetapannya. Tidak akan berubah walaupun dengan efisien seperti ini. Siap. Dan juga bisa lebih banyak menjangkau semua kan? Siap. Tidak ke Jakarta, baik dari Aceh sampai Papua, semua kan udah langsung bisa. Siap. Oke, tidak berpanjang lebar saja. Jadi rekan-rekan yang menyaksikan sekarang ini diselenggarakan oleh firma KMN Partners, dan malam ini kita akan membahas tentang distribusi kewenangan PA, KPA, dan PPK. Nah, kalau kita bicara tentang masalah kewenangan PA, KPA, dan PPK, mengapa ini menjadi tema pertama yang diangkat oleh KMN Partner bekerjasama dengan Pak Samsur Ramli? Ini karena alangkah banyak permasalahan di luar sana yang dimulai dari ketidakpahaman tentang masalah PA, KPA, dan PPK. Siapa itu PA, siapa itu KPA, siapa itu PPK, kemudian apa saja tugas dan kewenangan PA, KPA, dan PPK, kapan KPA bertindak sebagai PPK adalah permasalahan yang banyak saya tanyakan di luar sana. Jadi, inilah dia, malam ini kita akan bersama-sama dengan Pak Samsur Ramli akan menjelaskan itu semua. Silakan Pak Sam. Baik, terima kasih Pak Halid Mustafa. Kita mulai webinar kali ini dengan sebuah paparan. Saya berharap paparan ini bisa menggambarkan keseluruhan materi yang akan saya sampaikan. Nanti juga saya juga akan mencoba merespon pertanyaan-pertanyaan. Kelas ini akan efektif mungkin sekitar maksimal 2 jam gitu ya Pak Halid ya. Ya. 2 jam karena memang ini kuota yang memang yang diberikan dari penyedia aplikasi. Nah, hari ini saya akan menyampaikan tentang distribusi kewenangan PA, KPA, PPK di dalam sudut pandang Undang-Undang 30 tahun 2014. Perlu diketahui bersama bahwa pengadaan barang jasa itu adalah persoalan manajemen. Ketika dia berbicara manajemen, maka dia akan bersentuhan dengan administrasi. Nah, administrasi yang berada di pengadaan barang jasa publik adalah administrasi pemerintahan. Ini lingkungan yang harus kita kenal bersama. Nah, dalam administrasi pemerintahan, kewenangan itu nanti saya akan sampaikan dalam bentuk mind map atau peta pikir yang nanti bisa kita lihat bersama. Nah, kali ini ada 4 topik yang mudah-mudahan bisa kita bahas bersama dengan baik pada saat ini. Yang pertama adalah apa itu kewenangan? Ini kewenangan ini terdiri dari apa? Kemudian yang kedua, bagaimana kewenangan itu mengalir terdistribusi kepada pelaku-pelaku pengadaan, dalam konteks di sini adalah pengadaan barang jasa. Kemudian siapa saja pelaku yang terlibat dalam distribusi kewenangan. Nah, kemudian yang terakhir, mudah-mudahan ini bisa dibahas secara paripurna juga, karena ini ada bahasan menarik. Nah, bahasan menarik ini tentang apa? Tentang pengawasan. Nah, pengawasan terkait apa? Pengawasan penyalahgunaan kewenangan. Nah, ini ada hal yang menarik yang nanti ya bisa kita bahas di akhir. Tapi sebagai bahasan pertama, saya akan membahas dulu tentang apa itu kewenangan. Dari sisi teoritisnya, kewenangan itu terdiri dari tugas dan tanggung jawab. Tugas berarti ada 2 komponen yang menjadi pokok ketika kita sebut kewenangan. Yang pertama tugas. Nah, kalau berkaitan dengan tugas ini melimpah dari orang yang memiliki kewenangan atau dari sumber kewenangan. Kemudian tanggung jawab itu adalah tentang kewajiban dari pemegang kewenangan. Kemudian dari sisi tanggung jawab itu terdiri dari 2 tipe. Tipe pertama adalah tanggung jawab formil. Tanggung jawab formil ini jauh lebih administratif. Kemudian tanggung jawab material adalah tentang tanggung jawab pelaksanaan teknis
pertanggungjawaban terhadap negara, pertanggungjawaban terhadap pemberi kewenangan dan seterusnya. Jadi paling tidak peta pikirnya bisa kita pegang bersama bahwa kewenangan terdiri dari tugas dan tanggung jawab. Kemudian tanggung jawab terdiri dari tanggung jawab formil dan tanggung jawab material. Bagaimana kewenangan itu terdistribusi? Undang-Undang 30 tahun 2014 pasal 12, 13, 14 itu menjelaskan setidaknya ada 3 distribusi kewenangan. Yang pertama adalah atribusi. Atribusi ini dijelaskan oleh Undang-Undang 30 adalah kewenangan yang melimpah, sumbernya berasal dari Undang-Undang Dasar atau dari undang-undang. Nah, ini dulu yang kita pegang. Berarti sumber kewenangan itu dari mana asalnya? Dari Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar kemudian diturunkan ke undang-undang. Nah, di undang-undang ini ditetapkan siapa yang memegang kewenangan atribusi ini. Kemudian yang kedua, pemegang kewenangan atribusi itu dapat melimpahkan kewenangan dalam bentuk delegasi. Nah, delegasi ini apa? Delegasi ini kalau saya bisa menggambarkan, kalau tadi kita definisi kewenangan adalah tugas dan tanggung jawab, maka delegasi ini adalah pelimpahan distribusi tugas, baik sebagian atau keseluruhan, kepada pejabat atau badan di bawah. Nah, bagaimana tipenya? Nah, pertama tugasnya mengalir kepada pejabat atau badan yang di bawahnya. Yang kedua, tidak hanya tugas, tanggung jawab juga melimpah kepada yang menerima delegasi. Jadi kalau bisa dianalogikan dengan bahasa sehari-hari, delegasi ini persis sama seperti menggembala. Gitu. Menggembalanya seperti apa? Menggembala itu kepala dilepas, buntut dilepas, gembalaan itu dibiarkan bergerak, gitu, secara bebas, tapi dalam ruang lingkup yang sudah ditentukan. Nah, kemudian yang ketiga, pemegang atribusi maupun pemegang kewenangan delegasi boleh melimpahkan sebagian kewenangannya kepada penerima mandat. Kalau di sini saya menyebutnya mandatori. Nah, ini yang disebut dengan kewenangan mandatori. Mandatori ini apa tipenya? Mandatori itu adalah tugas yang mengalir, melimpah kepada orang atau pejabat atau badan, tapi tanggung jawab, tanggung gugat itu tetap berada di pemegang kewenangan. Nah, ini bedanya. Jadi penerima mandat hanya bertugas saja. Makanya biasanya penerima mandat ini disebut petugas. Atau disebut juga kalau kita mendengar sering juga petugas pelaksana atau PLT. Ini mandatori. Bukan delegasi, Pak ya. Kalau yang PLT bukan delegasi. Bukan, PLT itu mandatori. Makanya kalau PLT tidak boleh mengambil keputusan-keputusan yang bersifat substansi ya. Dia hanya mengambil keputusan-keputusan rutin. Atau strategis, nggak boleh. Iya, strategis seperti itu. Nah, kemudian PLH juga mandatori juga, gitu kan. Nah, ini ya apa yang dapat kita bahas. Jadi bisa kita pahami bersama substansinya. Kewenangan melimpah berupa tugas dan tanggung jawab. Kemudian tugas tanggung jawab ini, kewenangan ini melimpah dalam bentuk atribusi asalnya dari undang-undang atau undang-undang dasar. Penerima atribusi boleh mendelegasikan, delegasi adalah tugas melimpah, tanggung jawab juga melimpah kepada yang menerima delegasi. Kemudian mandatori hanya tugas yang melimpah, tapi tanggung jawab tetap milik dari pemberi mandat. Oke, jadi kesimpulannya itu ya, atribut melekat langsung dan yang menetapkan adalah undang-undang. Undang-undang ditetapkan oleh undang, sehingga tidak perlu lagi SK sebenarnya. Oke. Nah, karena undang-undang itu sudah penetapan. Ya, kalau misalnya kita gini, contoh seperti ini Pak Samsul. Di dalam Undang-Undang Keuangan Negara itu kan dikatakan bahwa yang bertindak sebagai PA itu adalah kepala SKPD. Ya, benar ya? Benar. Itu kalimat undang-undang loh ya? Itu kalimat undang-undang. Nah, sekarang kalau seperti itu, apakah PA itu harus memiliki sertifikat? Kalau PA karena dia penerima atribusi, ini tidak berkaitan dengan kompetensi. Justru ketika diberikan ini ada mandat
kepada pemegang atribusi, ketika itu berkaitan dengan kompetensi, maka dia harus menugaskan ininya. Ketika dia tidak mempunyai kompetensi, maka dia mempunyai kewajiban untuk menugaskan orang yang mempunyai kompetensi untuk melaksanakan tugas itu. Sederhananya begini, apakah untuk PA pengguna anggaran itu harus di SK-kan oleh kepala daerah? Menurut saya tidak. Karena gini, Mengapa? karena ini adalah atribusi yang merupakan melekat kepada jabatan kepala SKPD dan sudah ditetapkan oleh undang-undang, maka SK itu menjadi tidak perlu. Wah, persoalan itu sudah di SK-kan nggak masalah ya. Tapi jangan sampai masalah SK ini kemudian akan menghambat proses pengadaan barang jasa, karena pengadaan barang jasa sebenarnya tidak boleh terhambat gara-gara hanya SKPA belum terbit. Nah, ini yang paling terjadi, utamanya di awal tahun seperti sekarang. Proses pengadaan mulai daripada RUP dan sebagainya itu terhambat, HPS dan seterusnya karena SK belum ada. Nah, itu tadi semestinya begitu ada kepala SKPD, maka seluruh kewenangan itu ada. Kewenangan ke KPA-an, kewenangan ke PPK-an, itu ada semua di PA. Jadi otomatis kepala SKPD adalah PA. Kalau bahasa undang-undangnya ex officio. Ex officio. Oke, Melekat kepada jabatan. Sama seperti halnya KPA di kementerian dan lembaga. KPA di kementerian lembaga itu melekat pada jabatan kepala satker. Sehingga kepala satuan kerja itu mau nggak mau, suka nggak suka akan jadi KPA. Oh, ini tadi PA ya. Sekarang KPA. Apakah ada KPA yang bersifat atribusi atau KPA itu bersifat delegasi? KPA ini bersifat delegasi. Tapi untuk APBN nih khusus, untuk APBN dia ex officio melekat kepada jabatan kepala satuan kerja, dan ini diatur oleh PP 45. Jadi khusus untuk APBN KPA adalah atribusi. Iya. Khusus untuk APBD KPA adalah delegasi. Maka dari itu PP 58 di daerah menyebutkan tidak semua kepala unit kerja itu adalah KPA. Oke. Hanya kepala unit kerja yang di SK-kan boleh menjadi KPA. Nah, berarti apakah di APBD itu wajib ada KPA? Di APBD tidak wajib ada KPA. Karena di APBD di PP 58 disebutkan PA dapat melimpahkan kewenangannya berdasarkan pertimbangan rentang kendali, beban kerja, kemudian kompetensi, besaran dana yang dikelola. Nah, ini ada hal-hal ini yang harus diperhatikan. Jadi, dan kalau nggak salah kalimat yang digunakan, kata hubung yang digunakan di pasal tersebut itu dan garis miring atau Pak ya? Dan atau, ya. Bukan dan ya. Bukan dan. Salah satu pertimbangan ini dapat menjadi dasar seorang PA untuk mengangkat KPA. Betul. Oke. Ini untuk APBD ya. Ya, lanjut perbedaannya. Ya, ini baru PA KPA ya, kita belum bicara masalah PP. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, maka misalnya contoh tadi kita sudah bicarakan tentang KPA, tentang PA. Nah, mandatori ini yang banyak. Kenapa mandatori banyak? Karena memang petugas itu harus banyak. Makanya kalau mandatori itu karakteristiknya, pertama, dia sering disebut pejabat. Nah, misalkan gini, ada pejabat, ada kewenangan yang dimiliki oleh PA atau oleh KPA, namanya kewenangan pembuatan komitmen. Nah, ini kewenangannya nih. Kemudian PA, KPA sebagai pemegang delegasi, pemegang kewenangan, itu dapat melimpahkan tugas pembuatan komitmen ini kepada pejabat atau badan di bawahnya. Maka ditunjuklah seorang pejabat yang disebut kemudian dengan pejabat pembuat komitmen. Jadi pejabat itu adalah orangnya, pembuatan komitmen itu adalah kewenangannya. Kemudian ada pejabat yang menjalankan kewenangan pelaksanaan teknis kegiatan. Sebenarnya bukan pejabat ini yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis kegiatan.
tapi pemegang kewenangan pelaksanaan teknis kegiatanlah yang bertanggung jawab terhadap tugas ini. Tapi tugas ini dilaksanakan oleh seorang petugas. Nah, petugas ini namanya pejabat pelaksana teknis kegiatan. Kemudian kita singkat dengan PPTK. Ini nanti kita bahas di season yang lain. Kemudian ada juga tuh yang sering ini, pejabat pembuat penanda tangan surat perintah membayar. PPSPM ya. Nah, SPM atau penanda tanganan SPM itu adalah kewenangan PA KPA. Nah, tanggung jawabnya tidak bisa melimpah kepada orang lain, tapi tugasnya bisa dilimpahkan kepada pejabat di bawahnya. Pejabat ini kemudian disebut pejabat PPSPM di APBN. Untuk APBD tidak dikenal PPSPM ini. Untuk APBD. Ini kemudian ada juga pejabat pengadaan. Maka kewenangan pengadaan itu ada sebenarnya di PA KPA. Tapi dalam rangka tugas pemilihan penyedia, dia menugaskan pejabat. Nah, pejabat pengadaan ini berarti dia hanya petugas pemegang mandat dari PA KPA terkait eksekusi pemilihan penyedia di pengadaan barang jasa. Nah, ini mudah-mudahan substansi-substansi ini bisa dipahami bersama untuk memahami bagaimana alur distribusi kewenangan tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya tentang pelaku. Nah, ini pelaku ini penting kita bahas juga. Karena apa? Kita kadang-kadang ketika berhadapan dengan penerima kewenangan, kita lupa bahwa penerima kewenangan ini bertanggung jawab kepada siapa. Misalkan nih, PPK tanda tangan kontrak. Ketika PPK tanda tangan kontrak, maka dia akan menjadi pejabat penanda tangan kontrak. Nah, sebenarnya ketika menjadi pejabat penanda tangan kontrak, PPK tersebut adalah mandatori. Jadi pemegang mandat. Nah, karena pemegang mandat, maka PPK ini hanya bertanggung jawab kepada pemberi mandat. Sementara tanggung jawab pembuatan komitmennya terkait penandatanganan kontrak, itu tanggung jawab PA KPA. Nah, sehingga kalau misalkan ada kesalahan di pelaksanaan, tiba-tiba pada saat itu kontrak tiba-tiba ada kesalahan dan segala macam, kemudian ada gugatan, sebenarnya yang bertanggung jawab atas gugatan itu adalah PA KPA, bukan PPK, karena PPK hanya menandatangani kontrak atas nama. Nah, ini juga yang saya lupa tadi menjelaskan, karakteristik dari mandatori adalah atas nama. Jadi petugas itu menandatangani sesuatu, melaksanakan sesuatu atas nama pemberi kewenangan. Berarti sama seperti bertindak untuk dan atas nama. Iya, sebenarnya. Jadi ini norma ini saya tidak paham kenapa kemudian aturan-aturan yang setelah 2014 ini tidak mengacu secara letter luck ya, secara letter luck. Karena kalau kita mengacu secara letter luck, mestinya definisi pejabat penandatangan kontrak itu di dalam kontrak nanti tulisannya itu mestinya PPK atas nama pengguna anggaran menandatangani kontrak. Itu mestinya mungkin karena sudah masuk di dalam regulasi yang di atasnya, jadi tidak perlu dituangkan lagi. Dan ini kan juga kalau nggak salah ini yang merupakan filosofi dasar dari Perpres 16 kan? Iya. Mengapa di dalam Perpres 16 tidak ada lagi tugas dan kewenangan PPK menandatangani kontrak? Nah, iya, itu juga kronologisnya kenapa pembuatan komitmen itu dipisahkan dengan penandatanganan kontrak. Atau kalau kita mau naik lagi ke atas, tanggung jawab tentang pembebanan terhadap pengeluaran belanja negara dan daerah itu terdiri dari pembuatan komitmen dan penandatanganan kontrak. Nah, ini pemecahannya ada di situ. Filosofinya seperti itu ya, Pak Samia. Seperti itu. Nah, ini juga yang menyebabkan mengapa di Perlem LKPP itu membuat satu pengertian baru, yaitu pejabat penandatangan kontrak. Betul. Jadi hati-hati dengan PPK. Tidak semua PPK adalah penandatangan kontrak. Tidak semua PPK adalah penandatangan kontrak. Tapi ketika PPK tanda tangan kontrak, maka dia hanyalah pejabat penandatangan kontrak saja, penerima mandat.
Penanda tangan pemegang kewenangan tanggung jawab penanda tangan kontrak siapa? Adalah PA atau KPA. Nah, ini pemisahan tugas dan penting karena apa? Ketika terjadi kesalahan oleh pelaksana tugas, maka tanggung jawabnya hanya kepada pemberi tugas. Ini dari sisi administrasi pemerintahan. Sisi administrasi. Nah, kalau demikian nanti kalau misalkan ada misalkan nih yang kita sering diskusikan tentang sertifikat nih misalkan. Tanggung jawab memperhatikan ada kepemilikan sertifikat karena ini berkaitan dengan kompetensi, itu tanggung jawab yang memberi kewenangan sebenarnya. Nah, tanggung jawab penuh dari yang memberi kewenangan. Nah, yang menerima kewenangan ada tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara, sebagai staf. Tanggung jawabnya apa? Memberikan pertimbangan kepada pimpinan tentang kondisi yang ada di tempat dia. Misalkan dia nggak punya kompetensi, kemudian ditunjuk menjadi PPK, maka dia wajib memberikan pertimbangan kepada pimpinannya bahwa pimpinan tolong di dalam Perpres misalnya ditentukan bahwa di situ ada sertifikat dan segala macam, maka berdasarkan hal tersebut saya tidak berkompeten untuk menjabat sebagai PPK. Tapi tetap misalkan ini alasannya bisa macam-macam, bisa mungkin diskresi juga. Bahkan sebagai PPK, maka apapun saja akibat dari pelaksanaan tugas itu, maka ini tanggung jawab dari pemberi kewenangan. Pak Sam, saya agak mundur kembali lagi. Ini untuk membuat konstruksi tugas dan tanggung jawab. PA adalah atribusi. KPA bisa atribusi, bisa mandat. Iya. Benar ya? Iya. Atribusi bisa mandat. Nah sekarang, apabila, ini Pak Munti juga lagi bertanya nih, kalau kita lihat di Pak Munti bertanya, bahwa pemberi tugas adalah PA. Kenapa dalam tanggung jawab disebut beberapa kali PA dan KPA? Kapan PA bertanggung jawab? Kapan KPA bertanggung jawab? Nah, ini. Jadi kalau saya membaca struktur dari Undang-Undang 30 tahun 2014 dan Undang-Undang nomor 1, ada pendelegasian, kalau di APBN pendelegasian bisa seluruhnya, pendelegasian kewenangan pelaksanaan anggaran seluruhnya dilimpahkan kepada KPA. Ini untuk APBN. Untuk APBD, pelimpahannya sebagian. A sampai F aja kalau di Perpres. Ya, kalau di pengadaan itu di APBD A sampai F. Ya. Nah, ini yang kemudian kenapa disebut KPA dan KPA? Tentu harus ada lingkup batasannya. Gitu. Jadi kalau saya ini kenapa disebut beberapa kali PA dan KPA misalkan kata Pak Munti? Karena ada pelimpahan kewenangan ke KPA terkait misalkan pelaksanaan pembuatan komitmen. Maka ketika bercerita tentang tanggung jawab, dia akan otomatis menyebutkan PA dan KPA. Karena apa? Yang bertanggung jawab sekaligus adalah KPA di dalam lingkup kewenangan yang dilimpahkan. Kemudian PA juga bertanggung jawab dalam lingkup kewenangan. Karena dia bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan anggaran. Kalau misalnya terjadi permasalahan, hukum yang terjadi apabila ada pelimpahan kewenangan dari PA kepada KPA, kemudian ditugaskan kepada PPK, ginian. Nah, ini bentuk tanggung jawabnya PA itu sejauh apa gitu loh? Kalau bentuk tanggung jawabnya PA, ini kita bisa lihat di dalam yang terakhir ya ini session ini bagian yang jangan dijelasin dulu, nanti belakangan. Ya, nanti belakangan. Ya, termasuk juga ada pertanyaan di question juga. Saya lihat di sini ada pertanyaan dari Pak Suryadi Tanjung Pinang. Selama ini kenapa seakan-akan PA dan KPA tidak terjerat hukum, hanya PPK saja? Pak Suryadi nanti akan kita bahas di sesi yang terakhir. Karena Pak Samsul itu biasanya mengatur yang paling utama itu di materi terakhir. Gitu ya Pak Samsul ya? Ya, siap. Oke, kita lanjut yang di atas dulu. Silakan Pak. Nah ini saya ingin substansi filosofis dari undang-undang ini kita pahami bersama sehingga ada pembagian-pembagian. Misal contoh kita selalu ketika bercerita tentang kewenangan selalu menekankannya kepada tanggung jawab. Nah, misalkan di dalam pertanyaan misalnya kenapa yang bertanggung jawab ini? Semua pihak yang menerima kewenangan itu harus bertanggung jawab.
Tadi kita sebut kewenangan terdiri dari tugas dan tanggung jawab. Setiap tugas pasti ada tanggung jawab, gitu ya. Seperti ada tanggung jawab material, ada tanggung jawab formil. Nah, yang jarang kita bahas adalah nanti terkait distribusi kewenangan yang di sini. Pelaksana tugas itu bertanggung jawab kepada siapa? Ini yang kita tidak bahas sama sekali. Sehingga kita pahami serabutan siapa yang nanti misalkan PPK tanda tangan kontrak sekaligus menjadi pejabat penanda tangan kontrak, tanda tangan kontrak, tiba-tiba di dalam kontraknya ada apa kasus gitu, ada kasus hukum, baik hukum perdata, hukum administrasi, maka apakah PPK bertanggung jawab? Dia bertanggung jawab. Karena dia pejabat penanda tangan kontrak. Tapi kita jangan berhenti kepada tanggung jawabnya, tapi berhentilah kepada siapa. Nah, sekarang PPK tersebut bertanggung jawab kepada siapa? Bertanggung jawab kepada pemberi mandatnya. Apa bentuk pertanggung jawabannya? Bentuk pertanggung jawabannya sudah diatur. Misal, serah terima. PPK memang melakukan serah terima sebagai pejabat penanda kontrak, dia melakukan serah terima dengan penyedia. Kenapa perlu lagi ada berita acara penyerahan pekerjaan? Ya. Ini sebagai tanda bahwa PPK sebagai pejabat penanda kontrak ini mempertanggungjawabkan kepada penggunaan anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Nah, ini kepada siapanya ini yang jarang. Satu lagi ini satu kasus yang saya tangani juga terkait PPTK. Di dalam persidangan selalu disebutkan PPTK ini turut serta, PPTK ini turut serta, PPTK ini, karena PPTK itu adalah mengendalikan pelaksanaan kegiatan, gitu kan? Ya, betul, dia bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengendalian kegiatan, tapi dia bertanggung jawab kepada siapa? Bertanggung jawab kepada PA KPA. Dan ini terstate langsung di dalam PP 58 tahun 2005. PP 58 tahun 2005, di situ disebutkan di pasal 14 bahwa PPTK bertanggung jawab kepada PA KPA. Tapi kenapa PPTK kemudian disuruh bertanggung jawab kepada penyedia, disuruh bertanggung jawab kepada... Untuk PPTK di webinar lain nih, Pak. Kita fokus. Nah, soalnya begini, sudah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk di question maupun di chat. Termasuk begini, apakah ada perbedaan antara PPK APBN dan APBD? PPK APBN dan PPK APBD ada perbedaan. Ada perbedaan. Apa bedanya? PPK APBN itu sekaligus sebagai pejabat yang menandatangani surat permintaan pembayaran atau SPP. Ya. Sehingga dia juga bertanda tangan di kwitansi pembayaran. Nah, kemudian dia juga bertanda tangan secara bersama-sama dengan penyedia. Itu kalau disebut di keuangan namanya pihak ketiga ya, karena di keuangan tidak mengenal penyedia, di keuangan mengenal pihak ketiga. Karena saya agak sedikit trauma dengan kata-kata pihak ketiga. Jangan seperti yang di PUS Islam itu kan apabila dua orang yang bukan muhrim dua-duaan, pihak ketiga adalah ya, itu di wilayah pengadaan, Pak. Di wilayah pengadaan. Pengadaan tidak boleh ada pihak ketiga, karena kalau ada pihak ketiga itu hukumnya dosa. Nah, tapi kalau di pengelolaan keuangan itu selalu sebutannya pihak ketiga. Kenapa pihak ketiga? Karena ya itu tadi, karena di keuangan itu hanya mengenal rekanan, tidak mengenal penyedia. Kenapa rekanan? Karena PPK sudah berkontrak nikah dengan wakilnya negara. Nah, ini itu nantilah itu di pengelolaan keuangan ini. Tapi di keuangan. Jadi dasarnya memang perbedaannya, ada perbedaan. Jadi, kalau secara ininya saja saya sederhanakan. PPK APBN itu melaksanakan tugas mulai dari tanda tangan pembuatan komitmen sampai dengan penerbitan surat permintaan pembayaran. Sedangkan di APBD ini dipecah menjadi dua. Tugas penandatanganan surat permintaan pembayaran dilimpahkan kepada PPTK. Sedangkan PPK-nya kemudian hanya bertugas dalam rangka pengendalian pelaksanaan pekerjaan. Oke, Pak Sam, ini kayaknya ini yang Bapak udah jelasin mulai dari kewenangan, distribusi kewenangan dan seterusnya. Ini materi paling terakhir nanti belakangan. Mungkin sudah bisa fokus kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat maupun di question. Ini ada pertanyaan kalau Bapak lihat di chat dari Keila Nivi ini.
Pak nanya, apakah PA harus menunjuk PPK? Apakah bisa PA merangkap sebagai PPK? Padahal kan sebagai PPK tidak boleh tanda tangan SPM ya, mohon pencerahan. Ini yang pertama. Kemudian langsung yang berikutnya ada Pak Gusti nanti akan bertanya. Nanti silakan Pak Samsul jawab. Tapi yang paling pertama dari Keilani Fidul. Silakan. Keilani ini yang mana Pak? Sebelah mana ini? Di chat, di bagian chat. Di atasnya Pak Gusti Noviar. Di setelah Pak Laudemus. Nih Pak nanya, apakah PA harus menunjuk PPK? Apakah bisa PA merangkap sebagai PPK? Padahal kan sebagai PPK tidak boleh tanda tangan SPM ya, mohon pencerahan. Ya. Apakah PA harus menunjuk PPK? Ini dulu. Apakah PA harus menunjuk PPK kalau kita melihat dari kewenangan yang dimiliki oleh PA sedemikian besar dalam rangka penggunaan anggaran, dia penggunaan anggaran, maka ada beberapa komponen tadi yang seperti yang ini. Ada rentang kendali, ada beban kerja, ada besaran dana, ada kompetensi juga. Nah, ketika kita berbicara kompetensi, maka pengguna anggaran harus menilai diri dia. Apakah dia secara kompetensi, dia memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan, mengendalikan kontrak, dan segala macam. Nah, ini jadi PA sendiri yang akan menilai. Nah, kalau misalkan dibilang apakah wajib karena pengguna anggaran adalah penguasa alam terkait kewenangan, dia bisa saja tidak melimpahkan kewenangannya kepada PPK. Tapi yang harus diingat, dia harus bertanggung jawab sendiri atas itu. Nah, ini kan yang sering terjadi di lapangan ketika terjadi masalah, tanggung jawab dilimpahkan kepada orang lain. Itu ketika tidak jadi masalah, tugas semuanya diambil. Padahal mestinya tugas yang dilimpahkan, tanggung jawab kita ambil. Ini kebalik di pelaksanaannya. Jadi kalau menjawab pertanyaan, apakah PA harus menunjuk PPK? Maka keharusan itu harus dilihat dari kemampuan PA dalam melaksanakan anggaran. Gitu. Jadi tidak ada kewajiban. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang lingkup kewenangan, tugas PA KPA itu banyak dan berat. Maka mestinya PA KPA yang sadar diri akan menunjuk petugas untuk melaksanakan kewenangannya. Nah, itu langsung dijawab ya. Jadi ini juga pertanyaan yang kedua, apabila PA merangkap sebagai PPK, kan PPK tidak boleh tanda tangan SPM. Ya, karena prinsipnya dia adalah penguasa segalanya, ya dia tanda tangan SPM, dia juga tanda tangan kontrak, dia juga mengendalikan kontrak dong. Jadi apakah ini yang kedua dulu Pak, ini apakah bisa PA merangkap sebagai PPK? Ini saya mau luruskan dulu. Kalau untuk PA tidak ada ketetapan atau penegasan di dalam peraturan, saya baca di beberapa di Undang-Undang PP 58, PP 45. PA tidak ada kalimat merangkap sebagai PPK. Karena kewenangan pembuatan komitmen itu melekat kepada PA. Dia tidak bisa disebut merangkap. Kalau merangkap itu ada dua kewenangan yang berbeda kemudian dijalankan oleh satu orang, itu merangkap. Tapi kalau PA kewenangan pembuatan komitmen itu ada sejak lahir pada penggunaan anggaran dan teratribusi menurut undang-undang nomor 1 tahun 2004 bahwa PA adalah pelaksana anggaran. Salah satu kewenangan pelaksanaan anggaran adalah pembuatan komitmen. Ini jadi apakah bisa PA merangkap sebagai PPK? Nggak perlu disebut merangkap. PA adalah pemegang kewenangan pembuatan komitmen. Di jawabannya. Nah, kemudian padahal kan sebagai PPK tidak boleh tanda tangan SPM. Yang harus dibaca, yang dilarang itu PPK merangkap sebagai PPSPM, bukan penandatangan SPM. Ya, ini PPK adalah pejabat pembuat komitmen, adalah pejabat yang menjalankan kewenangan, melaksanakan tugas pembuatan komitmen. PPSPM adalah pejabat, bukan PA ya, pejabat yang ditunjuk oleh PA untuk menjalankan kewenangan penandatanganan SPM. Jadi, penandatangan SPM, pembuat komitmen, itu melekat kepada PA. Jadi, kalau ini ada konflik of interest dan segala macam pertentangan kepentingan, enggak, karena dia penguasa alam semua. Dia penguasa alam pembuatan komitmen, dia penguasa alam penandatangan SPM. Boleh nggak dia sendirian? Boleh.
asal Boleh. bertanggung jawab. Ya, tanggung jawab dah dia semua. Ini yang ininya. Jadi kalimat di Perpres 54 tolong di garis bawahi, apalagi untuk APBD, PPSPM itu tidak ada. Karena di APBD SPM itu langsung dipertanggungjawabkan oleh penandatangan SPM. Jadi bedakan antara pejabat penandatangan SPM dengan penandatangan SPM. Penandatangan SPM itu adalah PA, bisa dilimpahkan kepada KPA. Tapi pejabat penandatangan SPM adalah orang di luar itu yang diperintahkan, ditugaskan untuk kamu tanda tangannya, saya tanggung jawabnya. Maka dari itu ini namanya mandatori. Jadi PPSPM itu mandatori. Jadi tolong bedakan antara pejabat dengan kewenangannya. Oke, lanjut Pak. Ini udah banyak pertanyaan nih. Pak Gusti ya. Ya. Gusti, apakah KPA pasal 10 ayat 5 merangkap sebagai perlu di-SK-kan lagi oleh PA selaku petugas kewenangan PA terkait penetapan BPK? Nah, jadi ini tentang SK ya. SK ini bisa terkonsolidasi dalam satu SK. Jadi misalkan kalau langsung saja di SK-nya disebutkan bahwa apakah KPA merangkap sebagai BPK, langsung KPA itu ditunjuk sebagai KPA, di SK-nya disebut KPA ini merangkap sekaligus sebagai PPK, boleh dalam satu SK, nggak apa-apa, berarti dia sudah langsung kalau terpisah boleh juga nggak? Nah, kalau terpisah boleh juga. Ini hanya teknis administratif saja. Tapi hati-hati, kalau kan tadi, apakah dengan di SK-kan itu otomatis langsung pendelegasian kewenangan? Apalagi satu hal, kalau di APBD yang meng-SK-kan atau yang mengangkat PPK itu kan bukan KPA, ya. Bukan, tapi kepala daerah. Ya. Gimana? Nah, jadi kalau kita lihat runtutannya, PA menunjuk dulu KPA-nya di daerah ya. PA mengusulkan kepada kepala daerah. Menunjuk kalimatnya menunjuk. PA menunjuk KPA, PA juga menunjuk bisa menunjuk PPK. Kemudian kalau PA menunjuk KPA, PA menunjuk PPK, maka supaya yang ditunjuk ini punya hak untuk melakukan sanggahan banding, keberatan terhadap penunjukan dia atau keberatan terhadap pelaksanaan tugas dia, maka yang menetapkan adalah orang yang di atas PA. Ya. Nah, berarti antara menunjuk dan menetapkan berbeda. Yang menunjuk PA, yang menetapkan mestinya orang di atas PA. Nah, sekarang orang di atas PA siapa? Berarti kepala daerah. Gitu. Ya. Nah, jadi ini runtutannya. Nah, apakah boleh terpisah, boleh digabung? Silakan, nggak apa-apa. Oke, kembali lagi. Kita urut dari awal lagi. PA menunjuk KPA, yang menetapkan adalah kepala daerah. Ya. Berarti KPA sudah memiliki sebuah sertifikat. Benar ya? Sebuah SK. SK, ya. Pengesahan SK. Nah, sedangkan kita mengetahui bahwa kewenangan KPA itu adalah kewenangan yang sifatnya pelimpahan. Ya. Dalam ini adalah mandat. KPA delegasi. Delegasi. Ya, KPA adalah delegasi. Nah, apakah diperlukan ada pelimpahan, ada delegasi lagi dari PA kepada KPA, atau di dalam SK pengangkatan dari kepala daerah itu sudah menyebutkan apa saja yang bisa didelegasikan? Ya. Di dalam SK yang ditetapkan oleh kepala daerah khusus untuk KPA, karena sekarang kalimatnya kita mengacu kepada Perpres. Kalau Permendagri 21 kita abaikan dulu. Di Perpres disebutkan bahwa KPA dapat merangkap sebagai PPK. Maka itu saya belum bicara, anggaplah ini kita berbicara PA dan KPA dulu, belum ada ke PPK. Ya. Dalam kondisi normal, seorang KPA apabila sudah diangkat atau ditetapkan sebagai KPA, berarti dia sudah memiliki jabatan tersebut. Ya, betul. Sedangkan kita melihat di dalam Perpres itu sendiri, di dalam pasal 10 disebutkan bahwa PA dapat melimpahkan kewenangan A, B, C sampai F kepada KPA. Berarti kan harus diangkat dulu KPA-nya, setelah itu baru ada pelimpahan atau pendelegasian kewenangannya dong. Benar kan? Secara distribusinya iya. Ya, distribusi kan demikian.
Nah, sedangkan yang kebanyakan terjadi selama ini juga sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain nih. Kalau PA-nya diangkat bersamaan dengan KPA. Kalau PA-nya diangkat bersamaan dengan KPA, kapan distribusinya, kapan pengangkatannya? Kan begitu. Satu. Jadi menjawab yang lain, tidak perlu lagi ada SK pengangkatan PA. Nah, yang kedua, sekarang begini, baru kita masuk ke pertanyaan Pak Gusti nih, yang tadi. Di dalam anggaplah tidak ada PPK, tidak PPK ya, maka KPA merangkap sebagai PPK. Kalau KPA merangkap sebagai PPK, apakah perlu didelegasikan atau di-SK-kan lagi tugas-tugas yang ada di pasal 11 kepada KPA tersebut? Kalau dia pada saat SK itu tidak disebutkan dia merangkap sebagai PPK, maka dia tidak bisa menjadi PPK. Perlu dibuat surat penetapan lagi, surat distribusi kewenangan lagi. Karena sekarang kalimatnya merangkap. Beda dengan dulu di Perpres 54, Perpres 70 disebutkan KPA bertindak sebagai PPK. Nah, bertindak dengan merangkap. Bertindak ini adalah amanat dari Perpres bahwa ketika dia jadi KPA, maka dia otomatis adalah PPK. Nah, tapi ketika disebut merangkap, nah ini kan merangkap ini kan ada dua kewenangan yang ditugaskan kepada satu orang. Nah, maka harus ada satu pengesahan yang menyatakan bahwa ini KPA yang merangkap PPK, ini KPA yang tidak merangkap sebagai PPK. Tapi yang jadi masalah, kalau kita kembali kepada pasal tersebut, dengan dia merangkap sebagai PPK, maka otomatis persyaratan kompetensi untuk menjadi PPK melekat kepada hal tersebut. Nah, itu tadi saya bilang. Itu tanggung jawab siapa gitu ya. Pasal itu sebenarnya perhatian untuk siapa? Perhatian sepenuhnya untuk yang melimpahkan kewenangan tadi. Ketika PA mau menunjuk KPA sekaligus merangkap sebagai PPK, mestinya yang menunjuk PA ini, yang menunjuk, harus memperhatikan bahwa KPA ini mempunyai kompetensi atau tidak. Saya tidak menyebutkan tentang kewajiban ya. Anggaplah tidak nih. Kalau memang tidak, maka secara otomatis segala tugas daripada ke-PPK-an itu naik kepada PA lagi dong. Iya, tanggung jawab. Kalau tugas bisa dilimpahkan, nggak apa-apa tanggung jawabnya. Nah, jadi tanggung jawabnya akan naik kepada PA. Jadi hati-hati PA. Dan itu, nah ini tadi nanti kita kembali bersentuhan dengan materi yang terakhir. Terakhir. Oke. Jadi ambil kesimpulan aja dari pertanyaan ini. Jadi dari pertanyaan dari Pak Gusti, apakah KPA pasal 10 ayat 5 merangkap sebagai PPK perlu di-SK-kan lagi oleh PA? Jika di dalam SK awalnya tidak disebutkan dia merangkap sebagai PPK, di-SK-kan lagi. Di-SK-kan sebagai apa? Sebagai PPK atau hanya pelimpahan tugas? Di-SK-kan sebagai PPK. Berarti akan ada 2 SK dong? Iya, betul. SK sebagai KPA dan SK sebagai PPK. Gitu. Yang kedua, sedangkan persyaratan untuk di-SK-kan sebagai PPK itu ada persyaratan pertanyaan tadi yang masalah kompetensi dan seterusnya. Ya. Berarti otomatis SK pengangkatan sebagai PPK itu tidak sah secara hukum dong. Itulah melanggar. Itulah tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan oleh PA. Ini Padahal begini Pak, di pasal 10 ayat 5 kan kalimat, dalam hal tidak ada yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai PPK, maka KPA merangkap PPK. Jadi ada kalimat awalnya. Iya. Bisakah kita mengatakan bahwa dalam hal tidak ada yang memenuhi persyaratan, tidak ada satu kali pun, semua nggak ada. Semua di OPD tersebut tidak memenuhi persyaratan. Maka KPA merangkap sebagai PPK seakan-akan bertindak sebagai. Kalau saya sih tidak membacanya seperti itu ya. Karena apa? Maka tadi satu kalimat. Maka tadi saya bilang identifikasi tidak ada satupun yang bisa ditunjuk sebagai PPK itu semestinya ada sejak awal pada saat pembuatan SK KPA tadi. Ketika kita mau menunjuk KPA, maka pertimbangan tidak ada orang yang bisa ditunjuk itu ada pada saat awal, sehingga dia mestinya di SK pertama sudah disebutkan bahwa KPA ini merangkap sebagai PPK. Nah, berkaitan dengan sertifikasi tadi,
tentang sertifikasi tadi, maka sertifikasi tadi adalah tanggung jawab dari pengguna anggaran. Ketika pengguna anggaran menunjuk KPA yang tidak punya kompetensi untuk menjadi PPK, maka di situ wilayah diskresi. Ya, tapi sih aja kena masalah kalau gitu. Karena berarti udah pasti dia melanggar aturan. Nah, ini tadi diskresi. Ini kan kalau saya membacanya nih ada beberapa hal yang bisa kita lihat tentang diskresi ini. Misalkan ada kekosongan, ada kondisi mendesak, kondisi tertentu yang ini boleh diambil diskresi, gitu kan? Diskresi terkait sertifikat. Nah, karena ini diskresi, mestinya ini adalah obat sementara ketika kondisinya belum ideal. Berarti ketika ada PA yang sekaligus menunjuk KPA merangkap sebagai PPK, ada kondisi bahwa di situ tidak ada yang bisa ditunjuk pada saat itu, maka bersamaan dengan itu PA bertanggung jawab untuk mempersiapkan orang atau personil yang bisa ditunjuk menjadi PPK di tahun berikutnya. Oke, kalau gitu kita ambil kesimpulan begini. Dalam hal di OPD tersebut tidak ada yang memenuhi persyaratan sebagai PPK, maka ada dua jalan keluar. Jalan keluar yang pertama adalah membuat SK KPA yang sekaligus merangkap sebagai PPK. Benar? Iya, betul. Yang pertama. Nah, apabila di dalam kalimatnya itu adalah KPA merangkap sebagai PPK, maka segala yang berkaitan dengan persyaratan untuk ditetapkan sebagai PPK tidak perlu dilakukan. Karena dia KPA merangkap sebagai PPK. Benar? Betul. Ya. Atau yang kedua, apabila di dalam SK pengangkatan KPA tersebut tidak ada kata-kata KPA merangkap sebagai PPK, maka KPA ini harus ada SK pengangkatan sebagai PPK Betul, lagi. berarti KPA tersebut ini ada dua SK. Ya. SK sebagai KPA yang dibuat oleh kepala daerah, dan yang kedua SK sebagai PPK yang dibuat oleh PA. Ya. Walaupun sebenarnya SK pengangkatan dia sebagai PPK ini akan cacat hukum karena tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai PPK, dan ini adalah diskresi dari PA dan tanggung jawab penuh tetap ada pada PA. Clear? Clear. Ya. Kita lanjut pertanyaan berikutnya lagi. Oke, yang berikutnya dari Pak Doni Tondo Setiaji. Apakah dapat apabila PA menunjuk KPA yang tidak punya sertifikat? Udah kita bahas tadi ya, maupun kita bahas. Kemampuan manajerial level 3. Nah ini, kemampuan manajerial level 3 ini sekaligus juga nanti ada di question, ada pertanyaan dari Akbar Rashid. Pertanyaan untuk ditetapkan sebagai PPK antara lain memiliki kemampuan manajerial level 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masuk juga Pak Wayan Saptaryadi. Izin mohon penjelasan tentang syarat manajerial level 3. Kemudian ini kayaknya akan banyak kepada perlem 15 nih. Mari kita bahas. Jadi gini, sejauh yang saya pelajari dari Permenpan RB 38 tahun 2017, itu tentang level 3 itu dapat disimpulkan, saya bisa menyimpulkan pertama, dia menduduki jabatan eselon 3. Itu yang pertama, ini menduduki jabatan eselon 3. Yang kedua, dia pernah mengikuti diklat PIM 3. Apakah eselon 3 sudah pasti dia manajerial level 3? Dari sisi kan ini yang jadi masalah di tempat kita. Ini ada kadang-kadang ada yang dukdik, ada yang dikduk. Nah ini ya, tapi yang saya baca dari Permenpan RB adalah menganggap bahwa ketika eselon 3 maka dia mempunyai kemampuan okupasi manajerial level 3. Itu yang saya baca di Permenpan RB. Kemudian dia pernah memegang sertifikat diklat PIM 3. Nah sekarang itu kan kalau tidak salah dia tidak bisa menduduki jabatan eselon 3 kalau tidak lulus di PIM 3. Nah, jadi sebenarnya fokusnya bukan eselon 3-nya iya. Tapi lulus di PIM 3. Ya, karena yang dicari adalah sertifikat kompetensinya. Nah, sertifikat kompetensinya adalah sertifikat kompetensi diklat PIM 3 atau sertifikat kompetensi yang sekarang menjadi way out dari AKPP ini melalui Pusdiklat. Bahwa di Pusdiklat itu ada sekarang sertifikasi okupasi level 3 untuk PPK. Nah ini berarti syaratnya paling tidak kalau kita bisa lihat ini ada dua ini. Nah ada juga penafsiran. Ya ini penafsirannya. Saya juga belum begitu sepakat, tapi belum tidak juga menentang penafsiran bahwa terkait sertifikat kompetensi di PIM 3 level 3 LKPP ini
berlakunya nanti 2023 gitu ya. Nah, ini tentu ini wilayah pemegang kebijakan ya. Yang Ya, Anda ini selama kebijakannya, ini juga sekaligus bertanya paling terakhir tuh ada dari Bu Juni. PPK kompetensi manajer level 3 di per LKPP. Bagaimana kalau tidak punya bagaimana? Ini masa transisi, belum diwajibkan dan apalagi sampai 2023 sekarang dalam pertimbangan LKPP. Saya belum melihat kalimat ini di dalam aturan LKPP, seperti pengetahuan saya. Benar ya, Pak Samsul? Itu tadi saya bilang, saya ada penafsiran seperti itu, tapi saya juga sepakat sekali tidak, menolak juga tidak, karena ini kan ada tentang implementatif, ada tentang kebijakan. Jadi menurut saya kalau misalkan mau dibuat seperti itu ya bikinlah kebijakan gitu ya. Yes, betul. Jangan sampai pendapat pribadi, pendapat orang, karena yang kita butuhkan sekarang ini adalah regulasi hitam di atas putih. Ya, itu harus ada penegasan. Apakah ini tentang 2023 atau tentang apakah ini wajib dari sekarang? Ini yang harus kita harus di. Tapi dari sisi push strateginya, memang dari sekarang pengguna anggaran itu mempunyai kewajiban untuk menyusun roadmap. Roadmap terkait dengan ketersediaan personil. Ya, oke. Jadi prinsipnya menurut regulasi yang sekarang harus gitu ya. Masa 2023 tunggu regulasi barunya. Kalau LKPP mengatakan itu depending dan ini dianggap sebagai transisi, bikin dulu peraturan kepala LKPP. Clear ya? Kita tidak bisa menyimpulkan bahwa ini tidak wajib, itu aja. Ya, yang sekarang dulu wajib, karena ada aturannya. Oke, kita lanjut nih. Jadi Akbar Rashid udah kita jawab tadi, udah dijelaskan juga. Yesi Maulidia, PA DSK kan udah dibahas. Nanti kalau Anda baru bergabung, silakan lihat rekamannya nanti. Kemudian apakah harus SKKPA jika merangkap PPK? Tugas PPK udah dibahas juga tadi. Nanti silakan aja dilihat di rekamannya. Kemudian, nah ini dari Yardi Roringkon. Apa prinsip yang paling mendasari sampai adanya pembedaan perlakuan atau penafsiran arti KPA, pejabat penanggung jawab kegiatan, PPTK mungkin ya, pejabat membuat komitmen dan PPTK terkait pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab pejabat, padahal sumber dana yang digunakan adalah uang negara. Ini nih masalah PP nih, silakan Pak Samsul. Nah, jadi kalau kita melihat ini ya Pak, jadi ini bukan tentang tafsiran ya, tapi ini kalimat undang-undang. Kemudian juknisnya, undang-undangnya sama, juknisnya yang berbeda. Nah, kalau kita berbicara tadi bahwa kenapa ada penafsiran pelakuan antara KPA, kuasa pengguna anggaran, saya menangkapnya pejabat penanggung jawab kegiatan ini maksud beliau mungkin kenapa ada pembedaan antara PPK dengan pembuat komitmen. Gitu. Ini saya menangkapnya itu. Jadi pembuat komitmen itu adalah pemilik kewenangan pembuatan komitmen. Nanti bisa dibaca, Bapak bisa baca di PP 45 tahun 2013 ya Pak, tentang tata cara pengelolaan APBN ya. Di situ disebut kewenangan pembuatan komitmen itu terdiri dari A, B, C dan seterusnya. Gitu. Nah, ini pembuatan komitmen. Nah, kemudian kewenangan ini dimiliki oleh siapa? Dimiliki oleh PA-KPA sesuai pelimpahannya. Kemudian PA-KPA menunjuk petugas untuk menunjuk petugas untuk melaksanakan mandat kepada orang lain atau pejabat lain. Pejabat ini kemudian disebut dengan pejabat pembuat komitmen. Nah, jadi kata pejabat di depan ini adalah pelaksana tugas pembuatan komitmen. Sedangkan pembuatan komitmen itu miliknya PA-KPA. Supaya kita di Undang-Undang 30 jelas distribusinya. Jadi ini bukan tafsiran tapi kalimat dari Undang-Undang 30 tahun 2014 gitu ya. Kemudian dan PPTK terkait pembagian tugas menanggung jawab pejabat padahal sumber dananya digunakan adalah PPTK. Ini apa ya? Mungkin sama dengan pembahasan tadi ya. Jadi PP di depannya itu adalah pejabatnya atau pelaksana tugas, pelaksana teknis kegiatan. Sedangkan PTK di belakangnya itu adalah tentang kewenangan. Jadi ketika ada petugas, ada kewenangan, maka jadilah pejabat dan kewenangan. Nah, ini kita tadi melihat ada kalau kita lihat di ininya, kalau saya bisa bagikan di
di mind map-nya yang saya pahami dari dari ini, oke, tidak muncul di sini. Nah ini kan di pelaku kewenangan. Ini pelaku kewenangan, ada pemilik kewenangan, ada penerima kewenangan. Penerima kewenangan pembuatan komitmen itu namanya pejabat pembuat komitmen. Pemilik kewenangan pembuat komitmen itu namanya pembuat komitmen. Jadi ada 3 hal. Ada pembuatan komitmen, itu kewenangan. Pemilik pembuatan komitmen, pemilik kewenangan membuat komitmen adalah pembuat komitmen. Sedangkan yang melaksanakan tugas pembuatan komitmen namanya pejabat pembuat komitmen. Oke. Ini kerangka pikirnya. Mudah-mudahan bisa diterima. Kenapa ada perbedaan antara uang negara dan APBN APBD ini? Nah, kalau itu saya tidak bisa menjawab ya sebenarnya, karena saya pun pengen terkait pengelolaan keuangan ini ya udah diseragamkan sajalah. Kenapa di APBD ada PPTK, di APBN kok nggak ada? Tapi kalau disebut di APBN nggak ada juga ternyata di APBN ada. Di APBN itu di Kementerian Dalam Negeri ada PPTK gitu kan. Hanya di Kemendagri. Nah, pertanyaannya harus diarahkan kenapa di Kemendagri ada PPTK, di kementerian lain nggak ada. Itu silakan diarahkan ke situ. Tapi untuk menjawab itu tentu teman-teman dari Kementerian Dalam Negeri. Ya. Oke, lanjut Pak. Masih banyak nih pertanyaan di bagian bawah lagi nih. Dari lagi nih. Apakah KPA sudah punya SK oleh kepala daerah terus diberikan SK lagi oleh PA kewenangan? Udah kita bahas tadi kan? Kita jawab tadi ya. Kemudian, nah ini, adakah klausul atau pasal di Perpres 16 yang membolehkan melarang PPK diangkat dari OPD lain? Nah, ini juga isu seru nih. Ya, kalau klausul di Perpresnya nggak ada ya. Saya coba cari-cari bahwa PPK itu harus di satu SKPD yang sama, itu nggak ada. Cuman yang harus ketika kita pahami dari distribusi kewenangan, maka PPK ini kan adalah pemegang mandat dari PA. Nah, kalau kita berbicara PA, maka PA yang mana, gitu kan? Nah, ketika dia adalah orang di luar SKPD-nya, tadi kan PA adalah kepala SKPD. Gitu. Kemudian kepala SKPD ini berhak memberikan mandat kepada pejabat di bawahnya itu terkait dengan tugas ke-PPK-an. Maka muncullah pejabat PPK. Nah, dari runtutan itu, kalau misalkan dia menunjuk orang lain di luar SKPD dia, maka tentu ada satu jalan penghubung. Karena apa? Secara kedinasan PPK yang ditunjuk di luar tadi itu mempunyai jalur struktural yang tidak sama dengan pengguna anggaran yang menunjuk. Nah, jadi kalau disebut larangannya tidak ada. Tapi kalau misalkan mau juga ditunjuk dari luar, harus dengan ini semacam swakelola saya kalau melihat sih, harus dengan persetujuan dari pengguna anggaran di tempat di mana personil tersebut bertugas. Walaupun sebenarnya dari sisi keuangan juga agak aneh. Nah, tadi dia kan melakukan perikatan untuk dan atas nama OPD tersebut. Padahal status kepegawaiannya adalah di OPD yang lain. Iya, dia tadi agak sedikit nggak pas. Nggak pas. Tapi kalau misalkan kita lihat juga seperti misalnya nih agen pengadaan. Ya. Agen pengadaan mutatis mutandis sebagai PPK juga. Ya, walaupun itu cuma teori doang loh ya. Ya, ini jadi kalau dicari-cari ininya bahwa boleh di luar boleh, tapi ketika kita membicarakan tentang struktur tanggung jawab penggunaan anggaran berdasarkan Undang-Undang 30 tadi, bahwa PA dapat melimpahkan kewenangannya kepada pejabat di bawahnya, kemudian PPK adalah pemegang mandatori dari PA, maka supaya dia menjadi mandatori, dia harus menjadi staf atau bawahan dari pemegang kewenangan. Ya. Nah, supaya jadi staf gimana? Nah, maka kalau dia di instansi lain, maka pimpinan instansi di tempat lain itu harus membuat paling tidak membuat persetujuan
Itu panjang lagi, harus nunggu SOP-nya lagi lah. Udahlah, ikuti Perpres aja lah, paling gampang begitu kan? Jadi kalau misalkan tidak ada juga di situ yang jadi PPK, maka enggak KPA merangkap sebagai PPK. Nah ini sekaligus masuk ke pertanyaan Pak Gusti yang di bawahnya. Ini APBN. Nah beliau ini APBN. Misal KPA Asrama Haji, beliau merangkap sebagai PPK. Ternyata kepala asrama haji tidak memiliki syarat PPK sesuai dengan Perlin 15. Apakah yang menjadi PPK otomatis Pak Menteri selaku PA? Soalnya di asrama haji tidak ada yang memenuhi syarat PPK agar tidak ada potensi cacat hukum terhadap penugasan tersebut. Silakan. Atau kita pakai yang tadi itu aja. Sama tadi kesimpulannya ke situ tadi. Ya. Jadi ya, kalau mau sekalian aja diangkat KPA merangkap PPK begitu loh. Iya. Atau ya tadi silakan diangkat tapi tanggung jawab Pak Menteri, begitu aja kan? Ya, kesimpulan tadi udah pas banget itu. Kita lanjut itu. Nah, sekarang ini Bu Juni ini menegasin lagi tentang masalah transisi diwajibkan. Dari LKPP loh, ini orang LKPP menurut saya selama belum ada surat yang berlogo LKPP itu berarti adalah pendapat pribadi. Nah, ya, kalau saya jawaban saya selalu saya sampaikan bahwa saya tidak berani menyebutkan bahwa ketidakwajiban itu berdasarkan itu, karena di Perlem tidak disebutkan bahwa tidak wajib itu. Nah, ini tapi juga tidak menentang pendapat itu. Yang paling pasti gimana ya, kalau misalnya itu kebijakan LKPP yang paling tidak diterbitkan satu penjelasan paling tidak ya berupa surat edaran begitu ya. Maunya kita ada surat edaran atau surat keputusan atau apalah yang menegaskan bahwa terkait kompetensi level 3 itu adalah tentang sertifikat kompetensi 2023. Itu sama dari Clara bahwa saya dengar nanti ada kompetensi tambahan khusus manajerial dan ada level 1 sampai 5-nya. Nah, menurut saya sih kalau cuma sekedar kita dengar dan belum pasti, kita tunggu saja dulu sampai semua pasti. Intinya regulasi sekarang bunyinya seperti itu. Gitu kalau sedikit saya sampaikan, saya karena pernah juga ikut di kegiatan konsultansinya LKPP untuk manajerial penyesuaian level manajerial ini memang ada level manajerial 1, level manajerial 2, level manajerial 3, level 4, 5. Itu memang sedang disusun. Tapi karena belum ya nantilah kita bicarakan. Ya. Sampai jadi baru nanti kita lihat. Karena nanti juga kita harus lihat, harus dibedakan antara kompetensi jabatan dengan kompetensi teknis. Ini dua hal berbeda gitu loh. Karena manajerial dan teknis memang berbeda. Ya, betul. Nah, ini juga tentu 3 pertanyaan terakhir, 2 pertanyaan sepertinya Pak Gusti yang solusi yang minta seperti ini, kemudian Nurwita. Ini udah dijawab juga oleh Pak Darminto. PPK adalah penanggung jawab pengadaan di KLPD. Menurut saya, terkait kebutuhan KLPD sendiri, sebaiknya PPK berarti di KLPD sendiri. Kita udah jelasin tadi juga ya. Gimana Pak Sam, kira-kira itu? Iya, kalau secara ini tadi secara efisien efektifnya itu memang PPK harusnya dalam satu garis komando karena dia adalah pelaksana kewenangan dari pengguna anggaran. Jadi saya sepakat saja dengan apa yang disampaikan oleh Pak Darminto ya. Tapi terkait ini mungkin penanggung jawab pengadaan itu sekarang mungkin berubah ya Pak Darya. Kalau dulu memang di Perpres 54 tahun 2010 itu disebutkan betul bahwa PPK adalah penanggung jawab pelaksanaan pengadaan. Itu di pasal 1 disebutkan memang di situ di angka berapa, di huruf berapa, di angka berapa saya lupa itu. Nah, itu disebutkan memang PPK. Definisi PPK di Perpres 54 berbeda sekali dengan definisi di Perpres 16. Kalau di Perpres 16 sekarang dia murni sebagai pelaksana tugas dari pelimpahan kewenangan dari PA-KPA terkait pembebanan terhadap pengeluaran belanja daerah atau belanja negara. Nah, jadi itu ada ininya. Jadi kalau disebut penanggung jawab pengadaan itu definisi Perpres 54 tahun 2010. Ya, oke. Kemudian Pak Herman. Ya. Iya. Idealnya seorang PPK berapa paket kegiatan yang bisa ditangani, karena dari kami satu PPK sampai di atas 15 kegiatan. Kembali ya Pak, terkait dengan beban tugas, beban kerja, rentang kendali dan segala macam. Sebenarnya kalau kita lihat dari PP 58 tahun 2005 itu
tadi pertimbangannya. Harus ada pertimbangan beban kerja. Nah, makanya nanti ada hitung-hitungannya tuh, ada analisa kebutuhannya, analisa beban kerjanya. Jadi kalau kita sebutkan sekarang apakah satu PPK hanya satu kegiatan, bisa saja untuk beban kerja dan dana yang besar, bisa saja. Nah, tapi kalau di tempat lain bisa saja ada satu PPK menangani 10 pekerjaan gitu ya, 10-15 pekerjaan. Misalkan pekerjaannya adalah pekerjaan pengadaan rutin gitu. Nah, kan ini tentu kita lihat dari bagaimana koefisien beban kerja. Jadi kalau kita harus lihat itu dulu. Pak Sam, kita pindah ke tabulasi question. Ini rupanya ada yang bertanya di question juga ini. Ini dari kalau question ini ke atas nih. Oke, ini dari bawah udah nanti kita yang Pak Suryadi nanti belakangan kita jawab ya. Perbedaan tadi Pak Dewa udah kita jawab juga, Clara tadi udah kita jawab juga. Apakah yang ARYK Haryadi, apakah penerima delegasi dalam hal ini KPA harus ada SK pelimpahan sebelum mengangkat PPK? Padahal Padahal DHI seorang staf. Mungkin gini maksudnya Pak, saya mau mencoba menangkap pertanyaan ini karena di Perpres itu memang tidak disebutkan PA boleh melimpahkan kewenangan ke PPK, gitu kan? Itu karena tidak disebutkan, karena pas di pasal 10 itu hanya disebutkan KPA dapat melimpahkan kewenangan atau memberikan tugas kepada PPK untuk menjadi PPK itu. Nah ini kalau PA kenapa tidak disebutkan seperti itu? Karena PA tidak perlu disebutkan dia ada pemilik dari kewenangan pembuatan komitmen, sehingga kalau dia ingin melimpahkan langsung tanpa ada KPA gimana? Ya bisa. Karena dari dilihat PA, makanya kalimatnya selalu PA KPA. Termasuk tadi juga ini ya Pak Samsul ya. Yang mengangkat PPK itu kan bisa saja KPA kan? Ya bisa. Nah, selama KPA ini menerima pelimpahan kewenangan untuk mengangkat PPK, gitu. Ya, mendapat mandat gitu kan. Jadi menerima delegasi ini harus ada pelimpahan dulu. Iya, di dalam pendelegasiannya kan ada tuh. Dari huruf yang sampai F tadi. Ya. Itu. Oke, sudah naik ke atas ini Pak. Ada dari Pak Wayan, manajer udah kita bahas tadi. Pak Rashid sudah ya? Ya, dari bawah ke atas Pak. Ini kalau untuk question dari bawah ke atas, bukan atas ke bawah. Atas ya. Oh iya. Question dari bawah ke atas. Nah, ini yang berikutnya dari Ramos Manalu. PPK memiliki sertifikat kompetensi. Nah, gimana Pak? Menurut dalam pasal PPK memiliki sertifikat kompetensi. Apakah yang dimaksud dengan kompetensi PBJ ini? Bagaimana jika hanya memiliki sertifikat tingkat dasar? Nah, kalau yang disebut dengan sertifikat kompetensi ini terkait ke PPK-an, itu memang ada sertifikat kompetensi khusus PPK terkait dengan keteknisan manajerial PPK. Nah, ada sertifikat kemudian bagaimana jika hanya memiliki sertifikat tingkat dasar? Sertifikat tingkat dasar hanya bisa dipakai sampai 2023. Ya. Gitu. Jadi 2024 sudah harus sertifikat kompetensi. 24 Januari 2024, maka dia tidak boleh hanya memiliki sertifikat tingkat dasar saja, dia juga harus memiliki sertifikat kompetensi sebagai PPK. Ya, sekali juga tambahan juga Pak Samsul untuk Pak Ramos dan rekan-rekan yang menyaksikan ini, nanti salah satu webinar yang akan diselenggarakan oleh KMN Partner akan khusus membahas tentang masalah sertifikasi ini. Jadi nanti tinggal ditunggu tayangannya khusus untuk hal itu. Oke, kita lanjut lagi. Tadi Akbar Rashid udah kita bahas tentang kemampuan manajer level 3, kemudian tidak sepadan dengan eselon 3 atau diklat PIM 3, sebentar, hati-hati. Ini antara strata 1, 3A, 2A ini tuh hal yang berbeda dengan diklat PIM 3. Silakan dijelasin Pak. Nah ini kalau terkait dengan Permenpan RB ya. Iya. Kenapa? Bukan perlu Permenpan harusnya. Permenpan RB terkait dengan okupasi ini tadi Pak Rashid juga sudah menjelaskan sebenarnya di bagian lain gitu kan Pak Rashid gimana ya di setting tadi ya tentang kompetensi tadi ya, kompetensi okupasi manajerial level 3. Nah kalau kita lihat dari Permenpan RB-nya
seperti saya bilang tadi, sampai sejauh ini, yang bisa kita jadikan ukuran, gitu ya, yang bisa jadi ukuran, saya sendiri ini simpulan saya sendiri, gitu ya, sampai sejauh ini yang jadi simpulan ya tadi, bahwa mempunyai kemampuan sebagai eselon 3, kemudian kemampuan lulus memegang diklat PIM 3, atau pernah lulus atau memegang sertifikat dari Pusdiklat LKPP terkait level 3. Nah, itu level 3 manajerial loh ya. Manajerial. Karena okupasi kalimatnya, bukan hanya kompetensi teknis tapi okupasi. Okupasi ini kalau tidak salah di pembahasan di beberapa diskusi, okupasi ini adalah terkait dengan apabila sudah level 3, dia level manajerial yang sudah tahu tentang aturan dan segala macam tentang regulasinya, kemudian dia juga sudah mampu melaksanakannya, kemudian yang ketiga dia mampu mengkoordinir orang-orang di bawahnya. Nah, ini level manajerialnya seperti ini. Jadi kalau misalkan Pak Akbar Rashid misalkan menyatakan bahwa itu tidak sama dengan apa tadi, dengan eselon 3 atau lulusan diklat PIM 3, ya silakan, itu berarti berbeda dengan pendapat saya. Tapi apapun itu sampai sejauh ini saya baru memahami sampai di situ. Oke, termasuk juga sebenarnya tidak ada kaitannya antara persyaratan S1 kemudian golongan 3 itu persyaratan yang lain lagi. Ya. Karena dalam LKWB itu ada 5 persyaratan dan ini masing-masing berdiri sendiri, gitu ya? Ya, siap. Oke, lagi ke Amrul Hasani. Berdasarkan peraturan yang berlaku sekarang Satker APBN ya, di mana PPK berhalangan sementara nih, misalnya sedang umroh. Ya. Apakah arti PA tidak dapat bertugas selaku PPK tanpa penetapan PA? Nah, ini kalau umroh gimana nih, Pak? Jadi kita harus melihat karena ini mandat, gitu. Ada di Undang-Undang 30 disebutkan bahwa untuk mandat ini kekhususannya lagi, salah satu karakteristik mandat adalah untuk mandat ini pemberi mandat bisa setiap saat mengambil kewenangan. Bisa setiap saat, baik karena ujur atau kalau tidak ada ujur apapun. Nah, ini karakteristiknya. Jadi kalau misalkan tadi Pak Amrul bilang apakah berarti KPA tidak dapat selaku PPK tanpa penetapan? Kita harus lihat yang melimpahkan kewenangan mandatori ini KPA atau PA. Kalau yang menunjuk sebagai PPK ini adalah KPA, ini adalah KPA, maka KPA dapat langsung bertindak sebagai PPK ketika PPK-nya berhalangan. Kemudian kalau misalkan ternyata kewenangan PPK ini adalah langsung dari PA, gitu, maka meskipun ada KPA, tidak bisa langsung ditunjuk KPA yang melaksanakan tugas dari tugas ke-PPK-an. Nah, ini kita harus lihat dari ininya. Jadi siapa dari distribusinya dari mana? Nah, sesuai dengan materi kita. Distribusinya dari mana? Apakah dari PA? Apakah dari KPA? Gitu. Oke, siap jawab ya kalau gitu. Nah sekarang di atasnya Ekinia Ventika. Apakah pejabat fungsional PPBJ, fungsional pengadaan barang jasa, boleh diangkat menjadi PPK jika punya sertifikat okupasi PPK, atau hanya boleh sebagai tim teknis PPK karena bukan eselon 3, belum ikut diklat PIM 3. Ini dua hal yang berbeda kalau menurut saya ya. Iya. Antara okupasi dengan ini. Tapi nanti Pak Jam tuh jelasin nih. Sebagai tim teknis PPK, ini tim teknis nih, berarti bukan PPK-nya ya. Apakah punya kewenangan seperti PPK atau hanya sebatas memberi rekomendasi? Dua pertanyaan nih Pak Sam. Ya. Berarti apakah pejabat fungsional boleh diangkat jadi PPK jika mempunyai sertifikat okupasi PPK? Ya, boleh. Karena dia sudah memiliki kompetensi teknis, juga memiliki kompetensi manajerial. Kalau kita lihat dari level japungnya itu japung muda, paling minimal japung muda atau madya, kita boleh lihat ini. Atau apa jabatan fungsi itu otomatis langsung dia level 3? Saya tidak melihat itu sih. Kalau japung pertama dari level SKKNI atau dari ininya SKKNI-nya saya lihat itu hanya pelaksana pemilihan penyedia saja. Nah itu, makanya sekalian gini. Tidak otomatis. Ya, jangan sampai kita mencampur adukan antara
fungsional teknis dengan fungsional manajerial gitu loh. Iya, betul. Dalam SKKN itu juga ada level yang mengatakan bahwa kalau dia muda itu setara dengan level 2, kalau dia madya setara dengan level 3. Kalau misalnya ini ada, bisa saja kita mengatakan demikian. Tapi kita butuh dokumen nih kalau seperti ini, Pak Sam. Ya, kalau itu tadi saya bilang kalau ini kan tadi pertanyaan jika punya sertifikat okupasi PPK, ya, dia adalah pejabat fungsional pengelola pengadaan, otomatis fungsional ini kan memiliki sertifikat tingkat dasar, gitu kan? Berarti kan kompetensi teknis kan? Iya, kompetensi teknis. Nah, kemudian dia juga mempunyai sertifikat okupasi PPK. Okupasi juga teknis juga loh. Okupasi ke manajerial, Pak. Kemampuan karena emang sudah ada sekarang. Berbeda dengan ada okupasi yang di pusdiklat LKPP. Harus dicek dulu nih. Ya. Karena apakah okupasi PPK yang dilakukan oleh LKPP itu sudah memasukkan kompetensi manajerial yang sesuai dengan Permenpan? Siap, sudah. Karena kebetulan saya ikut pembahasan pemilahan. Karena kalau kita ikut Permenpan RB murni, saya yakin PPK nggak ada yang mampu tuh, yang ini. Tapi LKPP mengambil kebijakan bahwa tidak seluruh kompetensi manajerial yang di Permenpan RB itu kita gunakan karena tidak inline dengan pengadaan, gitu. Jadi dia harus mengambil okupansi PPK ya? Iya, betul. Oke, nanti kita cek lagi kalau begituan. Oke Pak, langsung kalau gitu tadi yang Akbar Rashid. Oh, yang kedua, tim teknis. Tim teknis punya kewenangan sebagai atau rekomendasi tok saja? Tim teknis ini karena sifatnya tim teknis ini kan makanya saya sering mengurai bahwa kalau dia disebut tim, bukan panitia nih, kalau disebut tim, maka kalau kita sebut tim, kalau terkait dengan kewenangannya, ya tentu berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh PPK. Karena kalau tim teknis ini kan sifatnya juga mandat. Mandat dari siapa? Mandat dari PPK, gitu kan? Jadi apapun saja yang diperintahkan, tapi harus atas perintah PPK. Tidak boleh dia melaksanakan kewenangan yang tidak diperintahkan oleh PPK. Misalnya tim pengelola teknis konstruksi itu kan sudah jelas tuh. Kewenangannya adalah terkait dengan pengelolaan teknis kegiatan terkait kekonstruksian dari sisi administratif, kemudian dia mendokumentasikan segala progres dan segala macam. Jadi kewenangannya hanya itu. Tapi berarti tidak sama dengan PPK ya? Iya, tidak sama. Ada bagian-bagian karena dia hanya sebagai mandatori. Oke, lanjut Pak. Masih banyak nih di bagian atas. Langsung Pak Gusti. Potensi terburuk dari kacamata hukum, ini nanti belakangan ya, nanti kita simpan untuk pertanyaan ini, untuk materi terakhir nih. Oke, siap. Pak Wayan Saptariyadi, masihkah ada larangan kepala UKPBJ ULP ditunjuk menjadi PPK? Jadi ini perlu dipahami, kita ada kesalahan pemahaman bahwa kepala UKPBJ itu tidak boleh jadi PPK karena kepala UKPBJ itu adalah kabak misalkan ya. Karena kabak dia akan KPA, karena KPA dia tanda tangan SPM. Nah, tadi kita sudah bahas ya, penandatangan SPM itu tidak ada larangan menjabat sekaligus menjadi KPA, sekaligus menjadi PPK. Tidak ada. Yang dilarang adalah PPK sekaligus dia juga merangkap menjadi pejabat PPSPM. Bukan PPM-nya, tapi PPSPM-nya. Karena dua-duanya sama. PPK ini pejabat, kemudian PPSPM itu pejabat juga. Double jabatan. Tapi kalau kewenangan ini kan sudah ada. Kewenangan penandatangan SPM itu melekat kepada Kepala Satuan Kerja atau SKPD gitu kan. Kemudian dilimpahkan kepada KPA, silakan saja. Jadi tapi ini kayaknya ada di Perlem juga. Ini Perlem tentang di Perlem 15 atau Perlem nomor 14 tentang masalah PPK dilarang menjadi Pokja. Kalau Pokja dilarang kan? Iya, kalau Pokja jelas dilarang. Merangkap menjadi PPSPM juga dilarang, Pak. Iya, dilarang. Tapi PPSPM bukan sebagai penandatangan SPM, karena penandatangan SPM dengan pejabat penandatangan SPM itu berbeda. Oke Pak, lanjut berikutnya dari Ilvi Henry.
saat tidak jadi pejabat penandatangan kontrak, tidak jadi pejabat penandatangan kontrak, kenapa PPK tetap bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kontrak, sementara PPK bukan yang mengikat janji? Ini mungkin karena begini, di Perpres nomor 16 ini, di pasal 11, tugas PPK mengendalikan kontrak nih. Yang tanda tangan kontrak itu adalah PA, tapi tetap ada PPK nih. Ada PPK. Nah, yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kontrak itu PPK-nya atau PA-nya? Kalau terkait dengan pelaksanaan ini ya tadi ya ini misalkan ini dalam kronologis, misalkan PPK-nya tidak tanda tangan kontrak, ini maksudnya ya. Nah, kenapa PPK yang tidak tanda tangan kontrak kemudian bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kontrak? Karena PPK itu mengendalikan kontrak gitu. Betul. Jadi kalau kita lihat kronologis dalam kontraknya, kalau misalkan kalau KPA-nya langsung atau PA-nya langsung yang bertanda tangan kontrak, maka PPK ini harus tertuang di dalam para pihaknya penanda tangan kontrak di dalam SSKK, sehingga di situ PPK ini adalah mewakili PA KPA, dia mengendalikan kontrak atas nama PA KPA. Oke, kayak direksi teknisnya PA lah. Betul. Jadi ini atas namanya ini yang memang kadang dilupakan. Nah, kenapa saya mengurai tentang mandatori ini? Karena atas nama yang diuraikan oleh Undang-Undang 30 ini tidak ada di dalam kontrak kita. PPK atas nama pengguna anggaran itu tidak ada kalimat ininya. Makanya kita kembalikan lagi kepada substansi Undang-Undang 30, ketika dia mandatori, maka dia bertindak atas nama. PPK tadi kita simpulkan sebagai mandatori, maka karena dia mandatori, PPK itu bertindak apapun itu atas nama. Makanya sama seperti ini juga. Kalau kita lihat di Perlem LKPP nomor 9, itu kalimat di bagian kontrak itu bukan lagi istilah PPK, tapi pejabat penandatangan kontrak. Iya. Jadi kalau pejabat penandatangan kontrak dia menandatangani kontrak, maka yang bertanggung jawab terhadap pengendalian kontrak tetap pejabat penandatangan kontrak. Bukan penandatangan kontrak. Ya, kecuali kalau dalam SSUK-nya dimasukkan bahwa yang mengendalikan adalah pejabat pembuat komitmen, barulah terjadi dua hal seperti itu. Iya. Jadi kalau saya melihat struktur yang diinginkan ya, ini mencoba membaca nuansa kebatinan dari penyusun Perpres, memang sebenarnya kalau dari dilihat ini PPK itu idealnya menurut penyusun Perpres kayak dari yang saya baca adalah sekaligus juga pejabat penandatangan kontrak. Kenapa bisa saya baca? Karena di aplikasi pun seperti itu juga. Di aplikasi seperti itu. Di aplikasi hanya ada PPK, tidak ada pejabat penandatangan kontrak atau akunnya KPA atau akunnya PA. Yang kedua, di dalam kewenangan PPK di pasal 11, di situ disebutkan penerbitan SPPBJ. Dilakukan oleh PPK. Sedangkan kalau kita baca runtutan Perpresnya, SPPBJ itu adalah bagian dari pelaksanaan kontrak. SPPBJ adalah sehingga kalau misalkan penandatangan kontraknya KPA, mestinya yang menerbitkan SPPBJ kan KPA. Iya, betul. Nah, jadi kalau saya membaca nuansa kebatinan dari penyusun ini sebenarnya pengen tetap PPK itu sekaligus juga penandatangan kontrak. Tapi coba dipisahkan pembahasannya supaya apa? Supaya para pihak ini kita semua memahami bahwa antara tugas tanggung jawab ke-PPK-an dengan tugas tanggung jawab penandatanganan kontrak itu adalah hal yang berbeda. Gitu. Jadi ketika PPK menjadi pejabat penandatangan kontrak, dia hanya pelaksana mandat saja. Nah, yang bertanggung jawab itu siapa? Yang bertanggung jawab tetap PA KPA. Tapi yang melaksanakan tugas menandatangani kontrak atas nama PA KPA adalah PPK tadi. Oke, Pak Sam, lanjut lagi nih, Pak Ade Lesmana. Siapa yang memiliki kewenangan menentukan tipe swakelola? PA. PA atau PPK? Yang baru nih. Dari yang menyusun di pasal 18. Yang menentukan tetap PA, tapi ini kan PPK sekarang itu kan terlibat dalam penyusunan perencanaan.
Yang menetapkan adalah bahwa PA. ini harus swaklola karena itu kewenangan, tapi dibantu secara teknis kompetensi dibantu oleh PK. Tetap mandatorinya. Jadi prinsipnya yang menyusun perencanaan pengadaan termasuk di dalamnya cara pengadaan dan tipe swaklola adalah PPK. Tapi yang menetapkan perencanaan adalah PA. Ini atas nama, jangan lupa nih atas nama ini karena ini mandatori. Ya. Oke, kemudian Pak Darminto lagi nih. Untuk KPA dana APBN, salah satu kewenangannya bisa mengangkat PPK. Tapi kalau KPA dana APBD tidak memiliki kewenangan mengangkat PPK. Untuk APBD yang mengangkat PPK adalah PA. Apakah ini terkait dengan kewenangan wilayah nasional atau daerah? Kalau saya melihat ini kan bisa saja, di APBD bisa juga KPA mengangkat PA kan selama diberikan kewenangan kan? Kalau kita membaca di Perpres 16 ya, di Perpres 16 itu kewenangan yang yang mengangkat PPK. APB saya coba buka karena saya tidak terlalu paham. Ya. Ada di pasal ini, pasal 9, Pak. Pasal 9 ya. Ya, ayat 1, ayat 2, ayat 3. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa apakah ada kewenangan yang bisa dilimpahkan misalkan untuk menetapkan PPK. Nah, ini kan kalau kita lihat disebutkan bahwa untuk APBD itu hanya poin A sampai huruf F yang dilimpahkan kepada PPK itu. Nah, berarti kalau kita lihat di situ ini kan menetapkan penunjukan, menetapkan PPK ada di poin G. Berarti memang dari sisi Perpresnya untuk APBD yang mengangkat atau menetapkan ya, kalau dalam bahasa di sini yang menetapkan PPK untuk APBD itu adalah PA. Tapi KPA mempunyai kewenangan untuk bisa menunjuk saja. Pak, ini ya kalau dalam bahasa PP 58 atau Permendagri 13 itu KPA merekomendasikan ini yang jadi PPK, nanti yang menetapkannya adalah PA. Nah, kalau pertanyaan Pak Darminto, apakah ini terkait dengan kewenangan wilayah nasional atau daerah? Bisa jadi karena ada antara keuangan daerah dan keuangan negara diatur berbeda. Keuangan daerah diatur dengan PP 58, otomatis mazhabnya adalah mazhab ya APBN APBD tadi. Ya tadi. Karena sebenarnya kalau dari sisi pengelolaan keuangan daerah kita pengen samalah dengan pengelolaan keuangan APBN sekarang. Oke, langsung di atas Bu Juni, Pak, kita hanya tinggal punya waktu 22 menit lagi. Belum ada satu materi belum keparkan nih soalnya nih. Oke, Bu Juni. Artinya fungsional PPBJ muda belum bisa langsung ditunjuk sebagai PPK. Sejauh yang saya baca terkait dengan kompetensi PPBJ muda itu, karena itu kan terbit sebelum Permenpan RB 38 tahun 2017 SKKNI kita. Oh iya. Sehingga menurut saya aspek-aspek okupansi yang diatur di Permenpan RB 38 itu belum masuk di dalam situ. Jadi belum ya? Nah, belum masuk ke dalam. Okay. Saya nggak tahu nanti regulasi ininya. Saya berharap sinkron ini. Iya, ada regulasi lanjutan. Kalau saya dengar kan nanti dengan itu kan ada baru kan. Ya, dan memang kalau nggak salah sekarang disusun namanya standar kompetensi jabatan (SKJ). Iya. Standar kompetensi jabatan ini nantinya sudah mengerucut kepada manajerial level manajerial tadi. Ya. Di atasnya Pak Nasren Ersam. Ini sama dengan Bu Ira, sama dengan Bu Ira nih. Pertegas Pak, apakah disamakan dengan pejabat fungsional muda atau madya? Terus terang sekarang saya tidak bisa menegaskan. Karena tadi SKKNI kita atau sertifikat kompetensi Japung muda madya itu saya belum melihat sudah ada penyesuaian atau tidak dengan Permenpan RB 38 tahun 2017. Jadi kalau diminta dipertegas, saya nggak bisa mempertegas itu.
Ini sekaligus juga menjawab yang paling atas nih, Clara Klorf nih. Sebagai JFT PBJ Muda, ASN diuji kompetisinya dan kompetensi tersebut meliputi 15 unit kompetensi okupasi PPK, Pak. Jika dianggap sebagai kompeten sebagai JFT PBJ Muda, apakah tidak bisa mereka juga sebagai PPK? Mohon dipertegas dasar hukumnya. Udah ya? udah. 15 unit kompetensi ya, kompetensi. Kalau okupasi saya belum lihat ya. Nah, kalau 15 unit kompetensi, ya, Japung Muda itu meliputi 15 unit kompetensi. Tapi itu kan kompetensi SKKNI kan? Ya, SKKNI. Nah, apakah inline dengan Permenpan RB 38 tahun 2017? Sampai sejauh ini saya belum bisa. Belum ada kaitannya, gituan. Makanya kalau kita lihat di Perpres di Parlemen LKPP, kompetensi teknis itu terpisah, kompetensi manajerial itu terpisah, dua hal yang terpisah nih. Ya. Di Perlem nomor 15 itu. Oke, ini Pak Abdul Wahid Sarani, Pak Samsud memang tadi berkali-kali menjelaskan bedanya penandatangan SPM dan pejabat penandatangan SPM. Pertegas lagi. Ya, gini Pak. Kalau kita pelajari PP 58, PP 45 ya, PP 45 karena hanya di PP 45 saja ada namanya PP SPM. Di daerah terus terang nggak ada. Gitu ya, di daerah nggak ada. Jadi kalau kita baca PP 45, penandatangan SPM-nya, itu kewenangan penandatanganan SPM itu ada di PA-KPA. Tapi PA-KPA di APBN boleh melimpahkan kewenangannya secara mandatori kepada pejabat lain di bawahnya untuk menandatangani SPM atas nama PA-KPA. Nah ini mandatori. Nah di APBD ada nggak? Di APBD sama sekali nggak ada disebut pejabat penandatangan SPM. Gitu kan, di PP 58 tidak ada sedikit pun disebut pejabat penandatangan SPM. Yang ada adalah menandatangani SPM. Siapa yang menandatangani SPM? Yang menandatangani SPM adalah pemegang kewenangan. Siapa pemegang kewenangan? Itu PA-KPA. Nah, ini yang harus kita inikan bahwa makanya Perpres 16 tahun 2010 ini kayaknya harus memang dipilah nih. Mana klausula APBN, mana klausula APBD. Jadi kalau saya dalam penyusunan pedoman pengadaan barang jasa di daerah, di beberapa daerah, saya selalu menghapuskan itu, PP SPM itu. Just hapuskan. Karena di daerah di PP 58 tidak ada pejabat penandatangan SPM. Yang ada hanyalah kewenangan menandatangani SPM saja. Penandatangan SPM saja tidak disebutkan di situ. Ya, jadi klausula penandatangan SPM itu di daerah itu nggak ada. Yang ada hanyalah PA-KPA menandatangani SPM. PA-KPA menandatangani SPM disebut pejabat nggak? Udah nggak lagi karena dia sudah PA-KPA. Maksudnya di dalam PA-KPA kemudian disebut lagi pejabat penandatangan SPM. Ya itu. Jadi perbedaannya di situ. Jadi yang Bu Juni tuh paling atas tuh. Bu Juni. Paling atas. Pak mirip juga. Di lingkungan seda kami dalam SKKPA disebutkan beberapa hal yang dikosongkan oleh PA KPA berdasarkan Permendagri 13 perubahan, salah satunya adalah SPMLS. Nah itu penyediaan. Nah berarti KPA di sini merangkap sebagai PPK, merangkap PPK sebagai penandatangan SPM. Nah itu tadi saya bilang KPA-nya menandatangani SPM boleh nggak? Boleh. KPA-nya sebagai pembuat komitmen boleh nggak? Boleh kalau dia dilimpahkan kewenangan. Nah ini yang ininya. Jadi di Perpres hanya menyebutkan bahwa pejabat pembuat komitmen ini pejabat ya. Kemudian pejabat pembuat penandatangan SPM ini pejabat juga. Dua pejabat ini tidak boleh dijabat oleh satu orang. Pak Samsul, saatnya kita masuk ke materi berikutnya. Di chatting ada Pak Yardi Roringkon yang masalah PPTK, kita pending dulu karena PPTK itu harus ada satu pembahasan seminar tersendiri, jadi jangan digabung-gabung seperti ini. Jadi nanti ikuti saja nanti di webinar KMN Partners. Dan sekarang silakan Pak Samsul menjelaskan tentang masalah tanggung jawab yang paling terakhir yang disebut dengan tanggung jawab apa lagi Pak Samsul, materi terakhir yang undang-undang tentang pengawasan ya, pengawasan gitu ya, tentang yang paling terakhir yang masalah penyalahgunaan kewenangan. Nah, ini yang paling sering. Utamanya yang kita kaitannya dengan masalah perdata, pidana dan seterusnya. Silakan Pak Samsul.
Nah, ini kalau kita melihat ini, kalau kita melihat struktur ini, ternyata di Undang-Undang 30 tahun 2014 pasal 20 ini utamanya ketika kita membahas, Pak, itu kan yang pejabat penandatangan kontraknya adalah BPK. Tadi kita disebutkan BPK itu hanya menandatangani kontrak atas nama. Nah, kalau misalkan tiba-tiba terjadi di suatu terjadi kasus lah istilahnya, kasus kemudian dari hasil pengawasan kasus itu kemudian ditemukan ada kesalahan administratif. Nah, kesalahan administratif terkait ini, bahasan penyalahgunaan kewenangan ini ada yang di Undang Pasal 20 disebutkan ada yang non KN, artinya kesalahan administratif yang tidak menyebabkan kerugian keuangan negara, maka sanksinya hanya administratif. Administratif ini apa? Ya, tidak ada pengembalian kerugian keuangan negara. Kemudian ada kesalahan administratif yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Ini penyelesaiannya adalah melalui sanksi administratif sekaligus sanksi pengembalian keuangan negara. Melalui bahasan yang 60 hari di BPK, kemudian 10 hari pengembaliannya. Nah, ternyata kalau kita baca lagi, itu ternyata tanggung jawab pengembalian keuangan negara itu ada yang menjadi tanggung jawab pribadi, ada yang menjadi tanggung jawab badan. Nah, kalau kita baca pasal 20 di situ disebutkan di ayat 4 misalkan. Jika hasil pengawasan aparat internal pemerintah setelah mendapatkan keputusan temuan dari BPK terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara, dilakukan pengembalian keuangan negara paling lambat 10 hari setelah itu sejak diputuskan. Nah, itu pasal ayat 4-nya. Ayat 5, pengembalian keuangan negara sebagaimana dimaksud tersebut dibebankan kepada badan pemerintahan apabila kesalahan administratif dimaksud itu terjadi bukan karena unsur penyalahgunaan kewenangan. Nah, jadi ada ternyata Undang-Undang 30 tahun 2014 ini mengklasifikasikan bahwa ketika ada kesalahan administratif yang merugikan keuangan negara, itu klasifikasi pertamanya adalah klasifikasi karena penyalahgunaan kewenangan atau klasifikasi bukan penyalahgunaan kewenangan. Nah, kalau bukan penyalahgunaan kewenangan, maka tanggung jawab pengembalian keuangan negaranya bukan tanggung jawab pribadi pejabat itu, tapi tanggung jawab badan. Nah, ini kalau kita memahami yang tadi tentang pejabat penandatangan kontrak atau PPK yang tidak bersertifikat atau KPA yang tidak mempunyai kompetensi ditunjuk kemudian ditugaskan menjadi PPK, kemudian terjadi kesalahan administratif yang menyebabkan kerugian negara, maka nanti akan dilihat apakah ini murni penyalahgunaan kewenangan atau bukan penyalahgunaan kewenangan. Nah, yang bukan penyalahgunaan kewenangan ini apa? Misalkan tadi PPK-nya udah jelas nggak bersertifikat, tetap juga ditunjuk oleh PA. Kemudian dia bertanda tangan kontrak. Setelah di perjalanannya ternyata kontraknya ada kesalahan administratif. Kesalahan administratif itu kemudian berakibat pada kerugian keuangan negara. Nah, karena di situ tidak ada klausula penyalahgunaan kewenangan, maka yang bertanggung jawab untuk pengembalian kerugian keuangan negaranya adalah badan. Di situ disebutkan. Ini di ayat 5. Nah, ini menandakan apa? Berarti sebagai PPK sekaligus pejabat penandatangan kontrak, dia tidak selalu bertanggung jawab penuh terhadap kesalahan yang terjadi pada saat menjalankan mandat dari PA-KPA. Nah, ini yang saya bilang tadi bahwa kita selalu memperdebatkan kalau sudah tanda tangan kontrak ya berarti harus bertanggung jawab, Pak. Gitu. Bertanggung jawabnya ke siapa? Nah, kalau PPK-nya tidak terdapat unsur menyalahgunakan kewenangan, dia bertanggung jawab hanya kepada PA-KPA saja. Nah, kalau terbukti ternyata PA-KPA-nya yang salah menetapkan orang yang tidak kompeten sehingga terjadinya kesalahan itu, maka tanggung jawab pengembalian keuangan negaranya adalah tanggung jawab dari PA-KPA atas nama badan. Di sini ini yang tadi saya bilang bahwa ini ada hal yang penting juga di pasal 20 ayat 5.
Kemudian ayat 6 disebutkan kalau misalkan terjadi penyalahgunaan kewenangan memang dia sudah mempunyai kompetensi, okupasi juga punya, manajerial punya dan segala macam. Ternyata tetap melakukan juga kesalahan administratif terkait penyalahgunaan kewenangan misalkan, maka dia bertanggung jawab, pengembalian keuangan negara bertanggung jawab secara pribadi. Nah, ini hal yang baru yang harus kita cermati bersama dalam rangka apa? Dalam rangka mendudukkan kembali bahwa tidak semua kerugian keuangan negara itu adalah proses pidana atau kesalahan. Karena dikit-dikit kerugian negara, maka yang muncul Undang-Undang Tipikor. Ini, jadi diselesaikan secara administratif dulu selama tidak ada. Ini tadi komposisinya. Komposisi pidananya harus lengkap dulu. Ditemukan kejahatan dulu, baru diinvestigasi ada nggak kerugian keuangan negaranya. Nah, yang sekarang terbalik nih. Ada kerugian keuangan negaranya dulu, baru dicari-cari nih kesalahannya. Nah, ini yang harus kita perbaiki bersama, kita kampanyekan bersama, kita sosialisasikan bersama. Kalau hanya menemukan kerugian keuangan negara itu administratif. Penyelesaiannya gimana? Ada di Undang-Undang 15 tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Bahwa di situ ada waktu 60 hari untuk untuk diselesaikan secara administratif. Jika administrasinya sesuai dengan ini kan Undang-Undang Nomor 30. Ketika BPK sudah menetapkan bahwa ini ada kerugian keuangan negara, maka dia akan memerintahkan kepada APIP untuk menindaklanjuti. APIP kemudian mengeluarkan surat penetapan, maka 10 hari setelah surat penetapan itu harus ada pengembalian keuangan negara. Nah, pengembalian keuangan negara ini juga bukan tanggung jawab pribadi secara mutlak begitu langsung ini tanggung jawab pribadi pejabatnya, enggak. Harus dilihat dulu, ini ada penyalahgunaan kewenangan enggak? Nah, kalau tidak ada penyalahgunaan kewenangan murni, aduh Pak, saya sama sekali tidak tahu bahwa ini ternyata salah dan menyebabkan kerugian negara, maka ini tanggung jawab badan. Nah, siapa penanggung jawab badan? Siapa penanggung jawab satuan kerja? Adalah pengguna anggaran. Atau saya tidak menyebut pengguna anggaran ya, kepala satuan kerja nanti. Nah, ini pertanyaan Pak Gusti paling pas nih, berkaitan dengan ini. Pak Gusti menanyakan, kalau misalnya unsur ini adalah dibebankan kepada badan pemerintahan, bagaimana cara pelaksanaannya? Apakah masuk dianggarkan? Masa di anggaran nanti kita bikin mak pengembalian kerugian negara, kan bahaya. Nah, ini kalau tentang penyelesaiannya sendiri, saya belum mempelajari secara mendalam ya, karena ini wilayah auditnya BPK nanti seperti apa pengembaliannya oleh badan itu seperti apa. Gitu ya. Saya belum sampai ke situ, tapi kalau saya melihat ini nanti akan dikembalikan lagi apakah ada penyalahgunaan kewenangan dari kepala satuan kerja yang menyebabkan terjadinya kesalahan administratif tadi. Nanti kembali ke pasal pribadi tadi kan? Kembali lagi dong. Berarti kalau badan ada cabang 2 lagi nanti seperti itu. Nah, nanti akan lihat karena dia pemegang atau pelaksana anggaran, pemegang kewenangan atribusi puncak, maka tidak bisa lari kemana-mana lagi ini. Nah, gitu. Misalkan PA udah tahu bahwa dalam rangka menunjuk PPK itu harus ada kewajiban. Jadi jangan tunjuk orang, jangan paksa orang sebagai PPK kalau dia tidak punya kompetensi. Karena kalau dia melakukan kesalahan nanti, kemudian menyebabkan kerugian keuangan negara, nanti yang kena terakhir itu adalah badan. Nah, penanggung jawab badan adalah kepala satuan kerja. Nah, itu berarti kepala satuan kerja sudah melakukan penyalahgunaan kewenangan karena menunjuk orang yang tidak kompeten sebagai PPK. Ya, kalau gitu banyak yang mundur lagi jadi kepala satuan kerja nih kalau gini nih Pak Sam. Berarti nggak ada jabatan berarti. Ya enggak ya, pejabat daerah banyak Pak. Orang yang mau jabatan banyak. Banyak yang gitu ya, masih banyak yang menggantikan gitu ya. Tapi yang perlu dipahami bahwa ini adalah tanggung jawab administrasi, itu yang perlu dipahami Pak. Oke. Selama tidak ada niat jahatnya, ya itu hanya peristiwa administratif. Oke, Pak Sam, closing statement mungkin, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kelas uji coba ini sebenarnya uji coba nih, tapi rasanya deg-degannya kok kayak kelas beneran gitu ya.
saya sendiri selaku pemateri gitu ya, yang menawarkan materi ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua yang bersedia hadir. Kalau sampai saat ini tercatat, yang terakhir tadi saya sempat lihat itu tercatat yang hadir aktif itu ada sekitar 88 ya. Ternyata sekarang sudah berkurang jadi 60 nih di terakhir. Ada 60 yang statusnya hijau. Kalau yang sempat hadir itu sekitar 88-an. Alhamdulillah, berarti media ini direspon positif. Saya juga memohon masukan dari kawan-kawan semua, apa saja yang kurang, itu ya, mungkin ada noise, ada video. Yang paling penting sebenarnya ini adalah materi ya, materinya tersampaikan atau tidak, mudah dipahami atau tidak dan seterusnya. Silahkan sampaikan melalui KM Partner ya, melalui KM Partner, bisa melalui Facebooknya Pak Halid Mustafa atau melalui ini bisa diulang juga materinya, jadi bisa kita ulang-ulang pelajari sama. Kemudian yang kedua, apa yang kami diskusikan, apa yang saya sampaikan ini adalah pemahaman saya terhadap berbagai peraturan. Pembacaan saya terhadap peraturan tidak menutup ada kekeliruan, ada kesalahan, tapi mudah-mudahan dari informasi yang saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan semua dapat mempelajari lebih mendalam, dapat mempelajari jauh lebih baik daripada saya. Nah, apa materi-materi yang ini saya sudah tuliskan juga melalui blog saya samsulramli.com, itu bisa diakses. Silakan untuk bisa didiskusikan. Sangat terbuka sekali untuk kritik, saran dan masukan. Tentu sarannya masukan yang membangun, karena apapun itu kami berdua, saya dan Pak Halid ini pasti memiliki kekurangan, keterbatasan, sehingga tidak selalu apa yang kami bahas ini adalah pasti sebuah kebenaran, karena dari apapun itu tetap penetapan kebijakan yang mengikat secara hukum. Nah, terakhir, mohon maaf apabila dalam penyampaian sikap dan segala macam ada kekurangan. Kami mohon maaf, saya pribadi mohon maaf, mohon diikhlaskan supaya tetap ridho, dan mohon doa dan dukungannya supaya ini tetap berlangsung terus, karena kalau ini dianggap bermanfaat, kita akan lanjutkan dengan materi-materi berikutnya, materi-materi diskusi yang berikutnya. Tapi mungkin juga nanti untuk memperbaiki kualitas dan segala macam, mungkin ada beberapa marketing yang nanti akan bisa mengikuti ini. Kita tetap berharap bahwa kelas-kelas seperti ini tetap dalam nuansa free, open dan segala macam. Kemudian ini juga nanti blending ya Pak Halid ya, dengan program-program yang lain. Nanti mungkin akan ada sertifikat. Nanti setelah webinar ini nanti akan ada sertifikat khusus yang insya Allah bisa dipakai untuk kawan-kawan, baik kawan-kawan Japung untuk mendapatkan angka kredit dan seterusnya. Demikian yang dari saya. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Samsul atas waktu yang disiapkan untuk mengikuti webinar perdana pada hari ini. Dan kepada rekan-rekan peserta, ini kita harapkan ini bukan menjadi yang pertama sekaligus yang terakhir, tapi ini adalah awal yang kita mulai dari tahun 2019. Dan Pak Samsul, jangan lupa sudah bersiap tagihan yang tadi loh. Kita siap-siap PPTK loh ya. Jadi webinar berikutnya ini adalah membahas khusus masalah PPTK. Jadi stay tune di KMN Partner dan akan kita lanjutkan di materi-materi berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.